Halo teman-teman, kembali lagi dengan Tiko. Maaf banget Tiko, jarang bikin konten. Dan di sini Tiko bakal jelasin tentang sejarah singkat proklamasi Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu tentang sejarah proklamasi Indonesia, di sini Tiko bakal ngejelasin. Tapi sebelum kita membahas tentang sejarah singkat proklamasi Indonesia, jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya channel Tiko ya. Oke teman-teman, di sini Tiko bakal jelasin tentang kisah sejarah singkat proklamasi Indonesia. Sebelum teman-teman pengen Tiko jelasin tentang kemerdekaan Indonesia atau proklamasinya, sebelumnya Tiko bakal ngejelasin dulu nih apa arti proklamasi. Istilah proklamasi berasal dari bahasa Latin, yaitu proclamare, yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan kepada layak umum. Pengumuman yang dimaksud ialah pengumuman berkaitan dengan hal-hal ketatanegaraan. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan saja, tetapi juga ditujukan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia dan kepada semua bangsa yang ada di dunia. Dengan proklamasi kemerdekaan yang sudah diumumkan dan diberitahukan kepada seluruh warga dunia, maka seluruh dunia akan tahu bahwa ada negara baru yang terbebas dari jajahan negara lain. Proklamasi kemerdekaan terjadi pada suatu negara sangatlah berarti bagi bangsanya. Proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara dan bangsa telah mencapai revolusi. Namun, untuk mencapai proklamasi kemerdekaan tersebut, perjalanannya tidaklah mudah, seperti Indonesia, di mana terdapat berbagai jejak perjuangan nasionalisme, dan salah satunya yaitu terjadi di Surabaya yang dirangkum dalam buku Jejak Nasionalisme Surabaya Akar Pergerakan Kemerdekaan Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang memberitahukan proklamasi kemerdekaan RI hingga dapat tersebar ke seluruh dunia? Itu adalah sosok Muhammad Hasan Shahab yang mendirikan Arabian Press Board APB. Cara tahu itu semua pada buku yang sang penyebar berita proklamasi RI di bawah ini, yaitu buku Sang Penyebar Berita Proklamasi RI. Sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita masuk langsung nih ke intinya. Sejarah proklamasi Republik Indonesia bisa dikatakan cukup panjang, namun pada intinya sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terbagi menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama menjelaskan pertemuan di Dalat. Bagian kedua menjelaskan pertemuan Soekarno-Hatta dan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Muda Maeda. Dan bagian ketiga peristiwa Regel Sendok. Tapi pada tahap pertama ini kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu pertemuan di Dalat. Pada saat itu, sebelum Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, banyak sekali peristiwa yang terjadi yang melatar belakangi terjadinya pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut adalah dijatuhkan bom di kota Hiroshima di tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Semua bom tersebut dijatuhkan di Amerika dengan tujuan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada kekuasaan inilah Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kita langsung masuk ke tahap pertama, yaitu bagian pertama, yaitu pertemuan di Dalat. Setelah Jepang semakin terpojok karena 2 kota terbesar sudah dibom oleh Amerika Serikat, dan pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. 2 hari sebelumnya Jepang menyerah kepada sekutu atau tepatnya pada tanggal 12 Agustus 1945. 3 tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Wedoningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat di Vietnam Selatan. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Pada pertemuan yang terjadi di Dalat antara 3 tokoh nasional dan Jenderal Terauchi, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Jenderal Terauchi. Adapun beberapa hal yang disampaikan sebagai berikut. Pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Dan yang kedua, untuk melaksanakan kemerdekaan maka dibentuk Panitia Persatuan Kemerdekaan Indonesia, yaitu PPKI. Yang ketiga, pelaksanaan kemerdekaan secepat mungkin akan dilaksanakan setelah semua persiapan selesai dilakukan dan secara berangsur dari Pulau Jawa kemudian disusul pulau-pulau lainnya. Dan yang keempat, wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pertemuan terjadi seharusnya menjadi sebuah momentum atau kesempatan Indonesia untuk merdeka. Namun, pada pertemuan terjadi di Darat itu terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda, hingga pada akhirnya perdebatan yang terjadi mendapatkan titik temu. Oke, ini untuk penjelasan bagian pertama ya, pertemuan di Darat. Untuk next depannya, untuk part keduanya bisa lanjut buka link selanjutnya nanti Tiko bakal link video lagi selanjutnya. Bagian kedua yaitu tentang pertemuan Soekarno dan Hatta dengan Jenderal Mayor Nishimura dan Laksamana Maeda. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Nanti untuk part keduanya Tiko bakal ngasih video lagi. Oke teman-teman, makasih. Jangan lupa nanti tunggu untuk part keduanya.